Selamat datang di ruang belajar IPA berpikir kritis. Jangan lupa like dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di ruang belajar IPA berpikir kritis. Video pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang materi kemagnetan dan pemanfaatannya dalam produk teknologi. Adapun tujuan pembelajarannya adalah sebagai berikut. 1. Menjelaskan pengertian magnet. 2. Menjelaskan cara membuat magnet. 3. Menentukan kutub-kutub magnet buatan. Dan 4. Menjelaskan penerapan magnet dalam teknologi. Apa yang dimaksud dengan magnet? Pada gambar ini ditunjukkan ada satu gambar magnet yang berbentuk U, bisa menarik paku sehingga menempel pada ujung-ujungnya. Sedangkan pada gambar yang satunya lagi, ini ilustrasi tentang gambar magnet batang yang memiliki kutub utara dan selatan dan selalu menghadap ke arah utara selatan di permukaan bumi ini. Nah, pemahaman tentang magnet bisa kita lihat dari poin-poin berikut ini. Kata magnet berasal dari bahasa Yunani magnetis litos, yang berarti batu magnesian. Magnesia adalah nama sebuah wilayah di Yunani pada masa lalu yang kini bernama Manisa, sekarang berada di wilayah Turki. Di wilayah tersebut terkandung batu magnet yang ditemukan sejak zaman dulu. Magnet terbuat dari logam seperti besi dan baja. Magnet memiliki berbagai bentuk dan dinamakan sesuai dengan bentuknya. Ada yang berbentuk batang disebut magnet batang. Ada yang berbentuk U disebut dengan magnet U dan sebagainya. Magnet selalu memiliki dua kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Kutub-kutub yang senama bila didekatkan akan saling tolak-menolak, sedangkan kutub-kutub yang berbeda nama bila didekatkan akan saling tarik-menarik. Nah, kita lanjutkan tentang pemahaman magnet, yaitu bahwa benda-benda yang dapat ditarik kuat oleh magnet termasuk pada kelompok benda ferromagnetik, misalnya besi, baja, kobalt, dan nikel. Benda-benda yang ditarik lemah oleh magnet termasuk pada kelompok benda paramagnetik, misalnya magnesium, molybdenum, dan litium. Benda-benda yang tidak ditarik oleh magnet termasuk kelompok benda diamagnetik, misalnya perak, emas, tembaga, dan bismut. Nah, para siswa dan pemirsa yang berbahagia, marilah kita melanjutkan tentang materi bagaimana cara membuat magnet buatan, serta bagaimana menentukan kutub-kutubnya. Di dalam gambar ini terlihat bahwa kita akan membuat magnet dari bahan besi. Kemudian kita gosokkan magnet batang kepada permukaan besi ini. Pada gambar ini, bagian ujung kutub utara digosokkan dari ujung kiri besi, kemudian ke arah kanan. Demikian seterusnya sehingga besi ini lama-lama akan menjadi magnet. Bagaimana cara menentukan kutub-kutubnya? Maka pada bagian ujung yang disentuh dengan kutub utara ini akan menjadi kutub utara, dan yang bagian di sebaliknya ini akan menjadi kutub selatan. Apabila kita menggosoknya dengan ujung kutub selatan, maka di sini juga akan menjadi magnet pada besi ini menjadi kutub selatan juga. Sehingga kutub yang pertama kali digosok itu akan sama dengan kutub magnet yang menggosoknya. Atau kutub yang digosok pada bagian akhir akan berlawanan dengan kutub magnet yang menggosoknya. Kemudian cara yang kedua membuat magnet buatan, yaitu dengan memberikan aliran arus listrik searah pada benda yang akan kita jadikan magnet. Dan bagaimanakah cara menentukan kutub-kutubnya? Marilah kita bahas sebagai berikut.
Di sini ada gambar paku, kemudian di sini ada gambar baterai yang merupakan sumber arus listrik searah. Di sini ada kutub negatif dan ada kutub positif. Apabila kita hubungkan dengan arah arusnya, maka arah arus listrik akan mengalir dari kutub positif ke kutub negatif. Demikian seterusnya. Maka paku yang dililiti dengan kawat yang dialiri arus listrik searah ini lama-lama akan menjadi magnet. Bagaimana cara menentukan kutub utara dan selatan dari besi atau paku yang dialiri arus listrik searah? Yaitu dengan teori genggaman tangan kanan seperti ini. Jadi apabila di sini kutub positif mengalir arus yang arahnya seperti ini, kemudian di belakang paku, kemudian naik, belakang paku naik dan seterusnya, maka ini arah arus listriknya adalah ke atas. Kemudian arah aliran arus listriknya seakan-akan sama dengan jari-jari yang menggenggam paku ini ke arah atas. Kemudian jempol ke arah depan, maka arah jempol ini atau arah ibu jari ini adalah menunjukkan kutub utara magnet buatan yang dijadikan dari paku tadi. Kemudian yang ketiga adalah dengan cara induksi. Cara induksi artinya adalah cara mendekatkan magnet kepada besi yang akan dijadikan magnet. Misalnya seperti ini. Ini adalah magnet dengan kutub utara didekatkan dengan ujung besi yang diberi huruf A. Maka besi AB ini akan menjadi magnet. Nah, bagaimana cara menentukan kutub-kutubnya dari cara membuat magnet secara induksi ini adalah sebagai berikut. Jadi pada gambar yang pertama di sini kutub utara berdekatan dengan ujung besi yang diberi lambang huruf A. Maka kalau besi AB ini menjadi magnet, maka bagian A ini akan menjadi kutub selatan berlawanan dengan kutub yang menginduksinya. Sedangkan gambar di sini sebagai berikut. Ini gambar magnet di atas dengan ujung yang didekatkan kepada besi atau baja. Di sini adalah kutub selatan. Maka besi atau baja ini nanti pada ujung yang berdekatan dengan kutub selatan ini menjadi kutub utara. Sehingga kesimpulannya ujung besi atau baja yang diinduksi memiliki kutub berlawanan dengan kutub magnet yang menginduksinya. Misalnya kutub yang menginduksi utara, maka ujung besi atau baja yang didekati itu akan menjadi kutub selatan dan sebaliknya. Nah, untuk magnet-magnet buatan tadi bisa dihilangkan kemagnetannya dengan beberapa cara sebagai berikut, yaitu bisa dipukul-pukul dengan palu, maka magnet buatan ini akan kehilangan kemagnetannya. Bisa dengan dibakar atau dialiri dengan arus listrik AC atau arus listrik bolak-balik, maka magnet-magnet yang sudah dibuat tadi akan kehilangan sifat-sifat kemagnetannya. Bagaimanakah pemanfaatan magnet dalam produk teknologi? Yang pertama adalah digunakan sebagai kompas, seperti pada gambar di depan tadi, bahwa magnet batang selalu menghadap ke arah utara selatan bumi kita. Maka magnet tersebut bisa kita gunakan sebagai kompas, karena jarum magnet ini pada kompas selalu menghadap ke arah utara dan selatan. Kemudian sifat kemagnetan bisa juga dibuat sebagai alat voltmeter atau ampermeter. Perhatikan gambar berikut ini. Ini adalah gambar skema dari voltmeter atau ampermeter. Salah satu penerapan gaya magnetik terdapat pada alat ukur listrik, misalnya ampermeter dan voltmeter. Pada prinsipnya alat tersebut menggunakan sebuah lilitan kawat yang diletakkan di tengah-tengah medan magnet. Pada saat arus listrik mengalir pada kumparan, timbul gaya magnet yang berbeda arah pada kedua sisi kumparan. Kedua gaya tersebut bekerja berlawanan arah sehingga membentuk momen gaya yang dapat memutar kumparan. Putaran kumparan tersebut dijaga oleh pegas spiral agar kumparan tidak berputar. Namun penunjuk yang ditempelkan pada kumparan akan menyimpang sesuai dengan besarnya kuat arus listrik. Besarnya simpangan jarum penunjuk pada kumparan sudah dikalibrasi skalanya, sehingga akan menunjukkan nilai kuat arus listrik tersebut. Yang nomor 3, manfaat magnet adalah untuk membuat motor listrik. Perhatikan gambar bagian-bagian dari motor listrik ini.
Penjelasannya adalah sebagai berikut. Bagian motor listrik terdiri atas sebuah kumpulan kawat yang dililitkan pada suatu tempat melalui sebuah poros. Kumparan tersebut diletakkan di dalam medan magnet. Setiap ujung kumparan dihubungkan dengan cincin belah atau komutator yang berfungsi sebagai penukar arus listrik pada saat kumparan berputar. Pada cincin itu menempel semacam sikat kawat yang berfungsi untuk menghubungkan kutub-kutub arus listrik. Sikat-sikat ini tidak ikut berputar dan diberi beda potensial listrik yang tetap. Jika sikat kawat dialiri arus listrik, pada kumparan akan timbul gaya magnetik yang arahnya berlawanan pada kedua sisi kumparan sehingga kumparan akan berputar pada porosnya. Nah, seperti itu pada prinsipnya. Di sini ada bagian-bagian kumparan dan magnet dan aliran listrik, sehingga pada saat dialiri listrik maka akan terjadi gaya yang memutar sebagai hasil momen gaya kedua magnet tersebut. Kemudian yang nomor 4, manfaat kemagnetan untuk membuat alat bel listrik seperti ini komponen-komponennya. Di sini ada besi, ada pemukul, kemudian ada baterai, kemudian ada elektromagnet, yaitu besi yang diberi kumparan yang dialirkan dengan sumber arus listrik. Bel listrik terdiri atas 2 elektromagnet dengan setiap solenoida dililitkan pada arah yang berlawanan. Apabila saklar ditekan, arus listrik akan mengalir melalui solenoida. Teras besi akan menjadi magnet dan menarik kepingan besi lentur, dan pengetuk akan memukul bel atau lonceng dan menghasilkan bunyi. Tarikan kepingan besi lentur oleh elektromagnet akan memisahkan titik sentuh dan skrup pengatur yang berfungsi sebagai interruptor di sini, ya. Jadi di sini kalau bergerak ke atas maka aliran listriknya akan berhenti. Kemudian kalau membalik ini akan menghubung kembali. Nah, arus listrik akan putus dan teras besi hilang kemagnetannya. Kepingan besi lentur akan kembali ke kedudukan semula. Teras besi akan menjadi magnet dan menarik kepingan besi lentur, dan pengetuk akan memukul bel atau lonceng dan menghasilkan bunyi kembali. Proses ini berulang-ulang sangat cepat dan bunyi lonceng akan terus terdengar. Yang nomor 5 yaitu manfaat kemagnetan untuk peralatan atau untuk komponen pembuatan telepon. Di sini ada speaker, kemudian ada mikrofon, di sini ada touchstone, kemudian duplex coil, hook switch, wall jack, dan ini ringer. Bagaimanakah penjelasannya? Yaitu sebagai berikut. Telepon terdiri dari 2 bagian, yaitu bagian pengirim atau mikrofon dan bagian penerima atau telepon. Prinsip kerja bagian mikrofon adalah mengubah gelombang suara menjadi getaran-getaran listrik. Pada bagian pengirim, ketika seorang berbicara akan menggerakkan diafragma aluminium. Serbuk-serbuk karbon yang terdapat pada mikrofon akan tertekan dan menyebabkan hambatan serbuk karbon mengecil. Getaran yang berupa sinyal listrik akan mengalir melalui rangkaian listrik. Prinsip kerja bagian telepon adalah mengubah sinyal listrik menjadi gelombang bunyi. Sinyal listrik yang dihasilkan mikrofon diterima oleh pesawat telepon. Apabila sinyal listrik berubah-ubah mengalir pada kumparan, teras besi akan menjadi elektromagnet yang kekuatannya berubah-ubah. Diafragma besi lentur di hadapan elektromagnet akan ditarik dengan gaya yang berubah-ubah. Hal ini menyebabkan diafragma bergetar. Getaran diafragma mempengaruhi udara di hadapannya, sehingga udara akan dimampatkan dan direnggangkan. Tekanan bunyi yang dihasilkan sesuai dengan tekanan bunyi yang dikirim melalui mikrofon. Sekian, sampai jumpa dengan video-video pembelajaran lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.